Selamat pagi para pemirsa. Salam sehat selalu. Di pagi hari ini jumpa lagi dalam acara Lawyer Talk Monolog. Ah, pada pagi hari ini kita sedang berada di pusat kerohanian Gunung Karmel di Gunung Tambusu, Tondano Selatan, Minahasa, Sulawesi Utara. Dan ini kesempatan yang sangat luar biasa karena kebetulan yang sedang mensyuting ini adalah orang yang terhormat, Romo Marsianus, yang memang sehari-harinya mengabdi di tempat pertapaan yang sangat indah ini. Pada hari ini kita berada di alam yang sangat indah, ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu indahnya alam semesta ini. Di belakang kita ada gunung perbukitan dan juga danau Tondano yang sangat indah, yang dulunya sebenarnya ini merupakan gunung dulu, hasil erupsi kemudian menjadi danau. Oke pemirsa, saya ingin menyampaikan bahwa dahulu waktu saya masih kuliah di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, saya teringat dengan salah satu ajaran tentang hukum alam, di mana di situ kami mempelajari tentang adanya proses penciptaan dari hukum alam itu, yang merupakan suatu proses pembentukan norma-norma yang mengatur manusia selaku subjek hukum, yang bersumber dari hukum alam. Pada kesempatan ini kita mungkin tidak begitu terlalu mengeksploitasi tentang hukum alam itu. Namun satu penting yang kami ingin komentari adalah tentang belum adanya keberanian dari pemerintah maupun juga pembentuk undang-undang untuk mensahkan, meratifikasi hukum acara pidana yang disebut dengan KUHP maupun hukum pidana, yaitu KUHP. Beberapa kali memang kita telah menyaksikan dalam hiruk-pikuk ketatanegaraan kita, maupun khususnya tentang hukum, bahwa sudah beberapa kali berusaha ingin dilakukan penggantian. Karena memang pada kenyataannya KUHP maupun KUHP yang berlaku saat ini bukan produk asli dari kita, bukan produk karya bangsa Indonesia, bukan karya terindah dari para pembentuk undang-undang, tapi itu hanya merupakan suatu karya ciplak saja. Mohon maaf, bukan karya ciplak, tapi ini merupakan hasil terjemahan saja dari KUHP maupun KUHP pidana yang dibuat oleh para pembentuk undang-undang di zaman Hindia Belanda, oleh Belanda, oleh pemerintah Belanda pada saat itu. Oleh karena itu, saya sepakat dengan saya seorang ahli hukum itu Profesor Dr. Umar Senadi, bahwa itu bukan merupakan karya indah, tapi itu hanya karya terjemahan saja, bukan karya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tentu ini sudah banyak yang mendorong di para ahli hukum. Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia sudah begitu dinamis, banyak sekali mengalami perubahan, demikian pun dengan norma-norma yang mengatur tentang permasalahan-permasalahan dari hukum pidana. Oleh karena itu memang selayaknya kita harus segera mengesahkan, dan sebelumnya tentu menyempurnakan, dan kemudian akhirnya kita mengesahkan. Jadi pemerintah harus mempunyai satu political will dalam kondisi seperti saat ini. Kalau kita mampu membuat suatu kebijakan, keputusan yang strategis di bidang ekonomi, sosial, politik, kenapa hukum tidak berani? Jadi kami mendesak kepada pemerintah dan juga para pembentuk undang-undang yang ada di lembaga legislatif agar berani mensahkan KUHP dan juga KUHP yang sudah melalui proses yang panjang dalam proses pembentukannya. Oleh karena itu, kami sangat berharap agar segera negara ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, melahirkan produk KUHP dan KUHP yang bernafaskan nilai-nilai Pancasila, kebinekaan. Karena
dengan peraturan induk dari hukum pidana maupun hukum acara pidana ini, kita akan melahirkan banyak peraturan undang-undang yang berada di bawahnya maupun undang-undang yang sederajat yang bisa menciptakan suatu tertib hukum yang bagus bagi tentunya rakyat Indonesia, bagi bangsa Indonesia, bagi negara Republik Indonesia. Ini pelajaran berharga bagi kita semua, agar jangan berlama-lama kita menyimpan peraturan yang masih mempunyai jiwa kolonialis dalam hal ini. Oleh karena itu, kami berharap rakyat Indonesia agar KUHP maupun KUHP segera dibentuk dan segera disempurnakan, kemudian disahkan. Demikian monolog pada pagi hari ini. Terima kasih, sehat selalu, jaga prokes. Wassalam.